Halo guys, welcome back again with Sarjana Pintu. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Ku harap kabar kalian senantiasa sehat dan baik-baik saja ya. Amin. Jadi seperti biasa, di siang yang mantap ini gue bakal nemenin kalian semua dengan membahas film yang keren abis. So, kali ini gue bakal menceritakan sebuah film berjudul Mulan Treasure Map yang dirilis pada tahun 2020. Film bergenre action ini menceritakan tentang sebuah tim beranggotakan 3 wanita cantik yang tergabung dalam sebuah agen rahasia bernama Mulan, di mana wanita tersebut bernama Wei Xiaohua, He Chaoyong, dan yang terakhir adalah Mu Yong. Mereka bertiga ditugaskan oleh bosnya untuk mengamankan seseorang bernama Pak Yun Hee, di mana ia dijadikan kelinci percobaan oleh pihak musuh untuk menyebarkan virus mematikan yang akan mereka gunakan untuk menguasai dunia. Semua itu karena ia memiliki ketahanan di atas manusia normal pada umumnya cuy. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Pintu. Lalu bagaimanakah kisah ketiga wanita cantik itu menyelesaikan misinya? Segera siapkan posisi rebahan terbaik kalian, simetriskan celana dalam, ambil kancut tetangga, dan cekicot. Di awal film kita akan diperlihatkan salah satu lakon utama kita, yaitu Wei Xiaohua. Saat itu ia sedang berlatih di markas tempat pusat latihan agen keamanan khusus yang bernama Mulan. Ia merupakan pasukan terbaik yang tergabung di sana, sehingga wajar saja jika para pelatih memberikannya porsi latihan yang lebih banyak. Lalu scene akan berpindah ke sebuah diskotik. Saat itu terjadi sebuah keributan antara Ibu Chaoyong dengan seorang ketua gangster. Beruntungnya ada seorang pria bernama Cao Tong yang datang untuk menolongnya. Namun Chaoyong harus terjatuh pingsan akibat dipukul menggunakan sebuah botol. Setelah berhasil mengalahkan semua anggota geng tersebut, ia membawa Chaoyong ke sebuah rumah sakit. Lalu tiba-tiba ia ditelepon seorang bos dari agen Mulan yang mengatakan ia membutuhkan bantuannya untuk melatih para anggotanya, khususnya di bidang Tai Chi. Akhirnya setelah tersadar, Cao Tong membawa Chaoyong untuk ikut bersamanya. Dan setelah itu, scene akan berpindah di mana kita akan diperlihatkan musuh dari agen Mulan. Wanita itu adalah J, yang merupakan ketua dari geng bernama Red Squad, di mana geng tersebut ingin menghancurkan seluruh agen Mulan. Semua itu karena para agen Mulan telah menghabisi ketua mereka yang bernama Lin. Mereka memiliki rencana untuk menguasai dunia melalui virus yang menyebabkan wabah penyakit, di mana virus itu hanya bisa disembuhkan oleh serum yang akan mereka produksi secara massal. Para agen yang mengetahui rencana itu tentunya tidak tinggal diam. Akibat aksi dari agen Mulan mengagalkan rencana yang telah mereka susun, mereka harus menderita dengan menanggung kerugian sebesar 10 miliar dolar. Untuk melancarkan aksinya, mereka bekerja sama dengan seorang pria bernama Li Son. Ia bertugas untuk mencari keberadaan para anggota agen Mulan dan seorang wanita bernama Pak Yun Hee. Ia adalah seorang mantan agen Mulan sebelumnya yang juga bibi dari agen Mulan yang sekarang, yaitu Wei Xiaohua. Dia diincar karena di dalam tubuhnya terdapat penawar virus yang akan mereka ciptakan. Sampel darah dari Yun Hee akan mereka gunakan untuk membuat kembali penawar virus secara massal. Karena penawar yang mereka produksi sebelumnya telah dimusnahkan hingga tak tersisa oleh agen Mulan. Lalu scene akan kembali ke markas pusat agen Mulan. Setelah mengikuti latihan dan seleksi yang sangat ketat, akhirnya Chaoyong sukses dan berhasil bergabung menjadi anggota agen Mulan. Lalu tak lama kemudian, agen Mulan yang lain datang ke tempat tersebut. Ia adalah Mu Yong yang merupakan anggota satu angkatan dengan Wei Xiaohua. Mirip seperti di film Charlie's Angel, sang bos memberikan mereka perintah hanya melalui suara. Mereka ditugaskan untuk memindahkan Pak Yun Hee ke laboratorium nasional yang berada di Pulau Toscani yang berada di kawasan Asia Selatan. Selain melakukan pengamanan terhadap pemindahan Yun Hee, mereka juga ditugaskan untuk mencari keberadaan harta karun peninggalan zaman dinasti yang sama-sama diincar oleh Red Squad.
Akhirnya, sang bos membagi tugas di mana Wei Xiao menjaga Yunhe, sedangkan Chow Yun mencari keberadaan peta yang menunjukkan di mana harta karun itu berada. Kemudian scene akan berpindah lagi, di mana kita akan diperlihatkan Wei Xiao sedang dalam perjalanan memindahkan Yunhe. Namun tak lama kemudian, kapal mereka diserang, dan akibat dari penyerangan itu, sang bibi mengalami luka, begitupun juga dengan Wei Xiao. Namun karena darah sang bibi dan dirinya tercampur, tiba-tiba Wei Xiao seperti mendapat kekuatan tambahan dalam dirinya. Itu semua karena sang bibi sebelumnya sudah menyuntikkan sedikit cairan penawar ke dalam diri Wei Xiao. Namun karena banyaknya musuh yang ia hadapi, akhirnya Wei Xiaohua masuk ke dalam laut dan sang bibi berhasil dibawa oleh anak buah kelompok bajak laut yang dipimpin oleh Douton. Sedangkan Wei Xiao hanyut mengikuti arus hingga terdampar di sebuah pulau. Di sana ia diselamatkan oleh Li Son yang merupakan kaki tangan J. Setelah Wei Xiao tersadar, ia mengaku bahwa ia hanya seorang nelayan asli pulau tersebut. Dan ternyata semua itu ia rencanakan agar Wei Xiao masuk ke dalam perangkap yang telah ia siapkan. Di sisi lain, Chow Yun sedang melakukan penyamaran. Ia berpura-pura menjadi seorang penari agar bisa mendekati sang bajak laut yang bernama Douton. Dengan sedikit rayuan dan tipu daya, akhirnya ia bisa masuk ke dalam markas dan melihat peta yang sedang ia cari. Namun Douton justru memerintahkannya untuk menghabisi Yunhe yang sedang ia tahan. Lalu tak lama kemudian, ternyata Li Son berada di sana. Ia secara tiba-tiba menyerang Chow Yun menggunakan alat kejut listrik hingga tak sadarkan diri. Kemudian scene akan berpindah lagi, di mana Wei Xiao sengaja dilepaskan dan diberikan peta palsu oleh Li Son, di mana sebenarnya peta itu hanya akan membawanya kepada orang-orang yang telah dikirimkan oleh J untuk menghabisinya. Perjalanan menuju maut pun akhirnya dimulai cuy. Dengan menggunakan seekor kuda, Wei Xiao memulai perjalanannya. Ia melewati sungai hingga tiba di sebuah hutan. Karena hanya kuda pinjaman, ia akhirnya turun dan membiarkan kuda itu kembali ke tuannya. Sesampainya di dalam hutan, ia tiba-tiba diserang oleh beberapa pria bertopeng menggunakan panah dan berbagai senjata tajam. Meskipun sempat terluka, namun pada akhirnya Wei Xiao bisa mengalahkan orang-orang tersebut. Kemudian setelah melewati hutan, ia tiba di sebuah tepi jurang dengan beberapa penjahat yang sudah menunggu kedatangannya. Adegan baku hantam akhirnya terjadi, di mana Wei Xiao kalah dan hampir saja tewas. Ia ditendang dari atas tebing, namun beruntungnya Wei Xiao berhasil meraih dinding tebing sehingga bisa selamat dan tidak terjatuh. Setelah lolos dari itu semua, ia bertemu dengan musuh terakhir yang sudah disiapkan oleh musuhnya. Sebenarnya sang musuh bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Namun karena ditunjukkan video sang bibi sedang terikat, akhirnya Wei Xiaohua dipukul hingga tak sadarkan diri. Kemudian scene akan berpindah, di mana Chow Yun tersadar dari pingsannya. Ia sudah dalam keadaan terikat bersama dengan Douton. Li Son kemudian membunuh Douton dengan sebuah alat kejut jantung yang sudah dipasang di tubuh Douton. Setelah melakukan hal itu, ia mengancam akan menghabisi Yunhe jika Chow Yun tidak mau membantu aksinya. Dan dengan sangat terpaksa, akhirnya Chow Yun menuruti permintaan Li Son. Kemudian ia dibawa menemui pimpinan mereka, yaitu J. Karena terpaksa, ia akhirnya bertarung melawan Wei Xiaohua. Dan karena perbedaan pengalaman, ia akhirnya kewalahan serta tak bisa menahan Wei Xiaohua yang akan membebaskan Yunhe. Beberapa pasukan pria akhirnya maju untuk menghentikan aksinya. Setelah terpojok, kekuatan yang ia dapatkan muncul kembali. Akhirnya Wei Xiaohua dengan mudah mengalahkan mereka semua. Namun Chow Yun dengan sigap memukul Wei Xiao hingga jatuh pingsan cuy. Kenyataan pahit harus diterima oleh Chow Yun, di mana Douton yang selama ini ia kira sudah tewas, ternyata masih hidup dan muncul di hadapannya. Setelah mengetahui bahwa dirinya hanya dimanfaatkan, akhirnya Douton merubah keputusan dan berhasil menembak Li Son hingga tewas. Sayangnya ia juga harus tewas setelah J benar-benar mengaktifkan alat kejut jantung yang sudah dipasang di tubuh Douton sebelumnya. Setelah itu mereka berdua ditahan kembali di sebuah kurungan yang berada di dalam air.
Tak lama kemudian, Muyong datang untuk membantu membebaskan mereka semua. Mereka bertiga kemudian segera mencari di mana J dan kawan-kawannya berada. Kemudian adegan baku hantam akhirnya terjadi dan tidak bisa terelakkan, di mana Wei Xiao dan kedua anggota Mulan menghadapi J seorang diri. Meskipun sempat kewalahan, akhirnya mereka bertiga berhasil mengalahkan J dan berhasil membawa Yun He kembali. Lalu di scene akhir, kita akan diperlihatkan mereka bertiga sudah berada di dalam markas dan akan mendapatkan jatah liburan bersama-sama. Mereka bertiga akhirnya menghabiskan waktu bersama-sama di sebuah pantai, lalu film pun tamat cuy. Ending yang mantap banget. Jadi begitulah alur cerita film Mulan Treasure Map kali ini cuy. Pesan dan kesan yang terkandung dalam film ini adalah kita harus berjuang sekuat tenaga untuk membela kebenaran dan melawan kejahatan. Seperti yang dilakukan oleh ketiga wanita cantik di dalam film ini. Mereka cantik namun juga mematikan. Terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton film ini sampai habis. Jika kalian mempunyai judul film yang bagus dan menarik, kalian juga bisa memberikan ide tersebut dengan cara isi kolom komentar di bawah cuy, agar film-film itu bisa menjadi inspirasi orang lain. So jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Bento. Akhir kata gue pamit, salam Bento untuk calon sarjana. Thank you for watching this video and see you in the next video. Ciao.